Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pristianzi dengan NIM A1C220010 dari kelas R002 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi Angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum virtual menggunakan website yaitu amrita.olabs.edu.in. Nah, saya kali ini akan melakukan praktikum gesekan pada bidang datar. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk menentukan koefisien gesekan kinetis dengan menggunakan bidang datar. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan percepatan pada gerak benda pada bidang datar. Nah, sebelum saya akan melakukan percobaannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gesekan. Nah, gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang saling bersentuhan dan saling bergerak satu sama lain. Benda yang bergerak di atas permukaan akan mengalami gaya gesek yang berlawanan dengan arah gesek benda dan dapat menyebabkan kehilangan energi benda. Nah, gaya gesek ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, untuk gaya gesek statis, ini adalah benda bekerja pada benda yang diam di atas permukaan, tetapi mendapat luar yang komponennya sejajar dengan permukaannya. Kemudian yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda sedang bergerak dengan kecepatan atau percepatan. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menentukan koefisien gesekan kinetis dan pada bidang datar ini dan juga menentukan percepatan. Nah, rumus yang akan digunakan untuk menentukan koefisien gesekan kinetis pada percobaan gesekan kinetis ini berdasarkan hukum 2 Newton. Rumusnya adalah persamaannya yaitu M1 ditambah dengan M2 sama dengan M2 dikali dengan gaya gravitasi, kemudian dikurang dengan mu K. Mu K di sini saya anggap M ya, MK. Mu K dikali dengan massa benda 1, M1 dikali juga dengan gravitasinya. Nah, jadi untuk mencari mu K-nya, berarti kita pindah ruas. Ini karena lambangnya tidak ada, kita anggap mu K itu M kapital ya. Mu K koefisien gesekan kinetis sama dengan M2 dikali dengan gaya gravitasi dikurang dengan pindah ruas M1 tambah M2-nya dipindah ruas ya, M1 ditambah dengan M2. Ini tunggu bentar ya. Ini kita dalam kurung aja. Ini nanti dibagi dengan M1 dikali dengan G, gaya gravitasi. Nah, koefisien gesekan yes, itu yang kita sebut dengan mu K. Ini mu ya dibaca karena lambangnya tidak ada. Mu K sama dengan M2 dikali G, ini tutup kurung, M2 dikali G
dikurang M1 ditambah M2, kemudian dibagi dengan M1 dikali gaya gravitasinya. Susah banget. Letaknya mana ya? Sini kali ya. Nih. Kemudian, M1 ini adalah massa benda. M1 ini adalah massa benda satu. Ini berarti. Kemudian M2 yaitu massa benda 2. Ini yang tergantung ini menjadi massa benda kedua. Terus μk itu koefisien gesekan kinetis. Dan G adalah gaya gravitasi bumi, dan itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam praktikum ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah benda satu, benda yang berada di permukaan bidang datar, yaitu di permukaan meja, di atas meja, dan kemudian ada kayu untuk sebagai jaraknya nanti. Kemudian ini ada benda kedua sebagai beban, yaitu benda yang digantung, nanti diberikan beban. Kemudian ada stopwatch, itu nanti untuk menghitung waktunya. Nih, kemudian koefisien gesekan kinetis antara benda satu dan permukaan meja adalah μk. Nah, yang ini gesekan yang terjadi antara benda satu dengan permukaan meja ini adalah μk-nya, yaitu gesekan kinetis, koefisien gesekan kinetisnya. Nah, benda yang memiliki massa maka akan memiliki gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi tadi yang dipakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, langsung saja kita lakukan percobaannya. Kita di sini akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Nah, itu nanti akan masanya setiap benda akan berbeda-beda setiap percobaannya. Nah, untuk yang percobaan pertama, ini untuk gaya gravitasi buminya tetap kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi ini tunggu ya. Ini adalah massa benda satu, yaitu massa benda yang berada di atas meja ini, permukaan bidang datar ini. Nah, ini kita untuk percobaan 1 kita atur massa bendanya menjadi 100 ya. Kemudian untuk massa benda kedua, yaitu massa benda untuk benda yang dijadikan sebagai beban, benda yang digantung ini. Nah, ini massanya yaitu 200. Nah, gaya gravitasinya tetap 9,8. Nah, untuk jaraknya, semua percobaan kita atur jaraknya menjadi 500 cm. Nah, setelah diatur semuanya, massanya berapa, massa benda satunya berapa, massa benda duanya berapa, dan jaraknya berapa. Kemudian setelah selesai kita start. Kita mulai. Nah, inilah kondisi di mana saat benda satunya memiliki massa 100 gram dan benda duanya memiliki massa 200 gram. Nah, benda satu ini, benda yang di atas di permukaan bidang datar ini, di permukaan meja ini akan tertarik oleh benda yang telah diberikan beban, karena di sini benda yang digantung ini, yaitu massa benda kedua ini lebih besar dari massa benda pertama, sehingga akan menarik benda satu tadi, benda yang di atas permukaan meja tadi tertarik oleh benda kedua, yaitu sebagai beban. Nah, ini ditarik menggunakan tali katrol. Nah, di sini terjadi
gaya gesek. Tuh, terjadi gesek, gaya gesek, koefisien gesekan kinetis. Nah, grafik ini adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, di sini di stopwatch sudah tertera waktu yang dihasilkan yaitu 0,1240. Nah, kemudian karena ini sudah kita dapatkan dari percobaan yang pertama, kita lakukan lagi percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua berarti kita reset dulu ya. Kita reset. Kemudian untuk percobaan kedua kita menggunakan massa benda satunya 200. Ini nanti dalam perhitungan gramnya kita ganti menjadi kilogram ya. 200. Kemudian untuk massa benda keduanya 300. Nah, jaraknya tetap kita menggunakan 500 cm. Nah, setelah selesai, kita atur semuanya, lalu kita start. Nah, jauh berbeda ya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Benda yang di atas permukaan meja tadi sedikit lebih cepat dibandingkan dengan percobaan yang kedua. Tadi terlihat sedikit lambat gitu ya. Nah, didapatkan waktunya yaitu 0,1300 font. Nah, ini adalah grafik hubungan antara antara jarak dan waktu. Setelah kita dapatkan waktunya berapa tadi. Nah, di sini waktunya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan percobaan yang pertama tadi. Percobaan yang pertama tadi waktunya lebih cepat ya. Berarti percepatannya lebih besar. Jadi untuk percobaan kedua selesai, kita lanjutkan dengan percobaan yang ketiga. Jadi kita reset lagi. Kemudian kita atur untuk massa benda yang di atas benda pertama yaitu 300 dan untuk massa benda kedua yaitu 400. Dan jaraknya kita atur tetap 500 cm. Setelah diatur semuanya lalu kita start. Nah ini juga sedikit lebih lama dibandingkan percobaan 1, percobaan 2. Nah ini didapatkan waktunya yaitu 0,1340 sekon. Nah ini juga merupakan grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, karena di sini kita juga akan mencari percepatan. Percepatan itu bisa kita cari dengan, Percepatan itu berarti A sama dengan, karena kita di sini menggunakan waktu dan juga ada jarak, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, dibagi jarak dibagi waktu. Nah, nanti jika kita dalam perhitungannya, jika kita ingin mencari percepatannya, bisa kita gunakan jarak dibagi waktu, atau bisa juga kita menggunakan sama ini ya, untuk mencari jarak, yaitu berarti untuk mencari percepatan, percepatan yaitu benda kedua dikali dengan nilai gravitasi buminya. Ini kita kurungin dulu ya. Dengan mu K dikali dengan M1 dikali dengan gaya gravitasinya. Nah, ini dibagi dengan M2 ditambah dengan
Nah, inilah yang akan kita gunakan jika kita ingin mencari percepatan sistemnya. Dari benda M1 tadi ya, benda yang berada di atas permukaan meja. Ini percepatan sistem dari benda M1 tadi, benda 1. Ini kan benda yang berada di permukaan bidang datar, yaitu di permukaan meja tadi. Untuk percepatannya, kita dapat mencari dengan A sama dengan M2 dikali K dikurang dengan mu K dikali M1 dikali K dibagi dengan M2 ditambah M1. Nah, M1 tadi ini massa benda pertama, yaitu benda yang berada di atas permukaan bidang datar, di atas permukaan meja tadi. Dan benda duanya yaitu beban yang diberikan, yaitu benda yang digantung menggunakan tali katrol ini. Nah, dan gaya gravitasinya yaitu tetap kita menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, mu K-nya kita cari dari persamaan yang tadi, yaitu koefisien gesekan mu K yaitu sama dengan M2 dikali G dikurang M1 ditambah M2 dibagi dengan M1 dikali G. Nah, itulah cukup segitu yang dapat saya jelaskan dari percobaan praktikum virtual tentang gesekan pada bidang datar. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang lengkap atau kurang jelas gitu, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.